Sebanyak apapun kesempatan yang Allah berikan kepada kita, dengan umur yang sepanjang-panjangnya, dengan peluang yang sebanyak-banyaknya, dengan kekayaan yang setinggi-tingginya, dan juga dengan kedudukan yang tidak ada tandingannya, tetap saja tidak akan mampu untuk mengimbangi atau juga tidak akan sanggup untuk kita mencapai target dan makna yang kita inginkan, itu untuk mendapatkan kehidupan abadi, kehidupan yang kekal selama-lamanya di dunia akhirat. Jadi dengan umur yang panjang, ada diriwayatkan salah seorang daripada Allah Jalla wa'ala setelah melaksanakan ibadah selama tidak kurang daripada 60 tahun dengan kegiatan dan aktivitas ibadah yang tidak ada tandingannya, di malam hari dengan salat tahajud dan di siang harinya dengan puasa, zikir, tahlil, tasbih, tahmid, takbir, hauqala la haula wala quwwata illa billah, sehingga karena mengingat detik-detik waktu memahami mulutnya dengan zikir, senyapnya dengan tafakkur, langkahnya ke tempat-tempat ibadah, dirinya ketika berdiri di hadapan Allah, tidak ada detik-detik waktu pun yang tersia-siakan dalam hidup. Tidak ada istilah untuk SMS, untuk Facebook, untuk keluarga, untuk dunia. Memang betul-betul waktu terhabiskan hanya untuk pengabdian diri kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga pada saat Allah persilahkan hamba Allah tadi itu masuk surga dengan rahmat, dia komplain, dia katakan aku ingin masuk surga dengan rahmat dia habis. Oke, silakan kita hitung punya hitung berapa banyak 60 tahun ibadah yang tidak tercemarkan dengan perkara-perkara yang merusaknya, tidak ada ujub, tidak ada riya, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa ego, tidak pernah memperdi, tidak pernah menyakiti, tidak pernah mengganggu, tidak pernah menganiaya orang lain. Yang walaupun detik-detik waktu sepanjang umur 60 tahun itu hanya semata-mata untuk kemudian kepada Allah Jalla wa'ala, begitu ditimbang dengan salah satu daripada nikmat yang Allah bagikan, itu adalah al-ain, mata yang memandang. Ternyata justru dengan nikmatul ain, nikmatul basar, nikmat mata yang Allah bagikan kepada seseorang tadi itu lebih berat timbangannya daripada ibadah 60 tahun. Allah berfirman, kalau macam itu masukkan dia ke dalam neraka. Akhirnya dia memohon kepada Allah Jalla wa'ala, ya Allah ya Rahman, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmat, maghfirah dan kasih sayangmu. Ini hakikatnya. Jadi apa kira-kira kita banggakan kalau waktu dengan kita dapat mengisi waktu kita dengan umurnya kepada Allah Jalla wa'ala. Sebanyak apapun kegiatan-kegiatan ibadah yang kita laksanakan, tetap tidak akan boleh untuk menandingi salah satu daripada nikmat yang Allah kurniakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau dengan kalian ingin menghitung nikmat-nikmat anugerah yang Allah berikan, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu
semudah kita membaca Fatihah, bahkan semudah kita mengucapkan kalimat tasbih, tahmid dan takbir, bahkan semudah kita mengucapkan la ilaha illallah, ada dalam berapa juta manusia yang belum mampu untuk mengucapkan. Kepanasan, kedinginan, dicerca, dicaci, diolok-olok, diperli, kalau sampai ditendang dan dipukul pun dia tidak bagikan respon apa-apa. Kalau tak baca boleh coba. Tapi mereka saja yang marahkan kita. Tapi kalau Tuhan itu tidak akan boleh berbuat apa-apa sejak daripada dahulu. Jadi kalau bukan karena petunjuk dan hidayah daripada Allah, kalau bukan karena taufik dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada seseorang, jangankan untuk datang ke masjid, jangankan untuk menghadiri kuliah yang seperti ini, jangankan dengan lantunan qasidah sebagai tanda mahabbah kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Imam ar-Rusuli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati ya Rasulallahi khudh biyadi. Jangankan dengan lantunan qasidah semacam itu, untuk mengucap sepatah kata atau sepatah ayat sekalipun, kalau tidak mendapatkan inayah, hidayah, taufik daripada Allah, kita tidak akan mampu. Jadi ada yang seketika dengan kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Tenaganya itu adalah daripada Allah, kekuatannya daripada Allah, hidayahnya daripada Allah, taufiknya daripada Allah, waktunya daripada Allah, dunianya Allah, maka minumnya pun juga daripada Allah. Apa yang nak kita kira atau apa yang nak kita tuntut? Kita boleh menuntut kalau memang segala-galanya daripada kita. Ternyata bermula daripada kosong, bermula daripada langka. Ya Allah. Tadi Ji, terlalu kaki lama kan duduk. Ada masa berdiri, masa menunggu. Nanti datang balik tadi itu. Kita dulu lama masa musyawarah tadi itu. Jadi ada salah-salah sahabat kita di sebelah kanan saya pada masa berdiri, sambil berdiri sambil membetul-betulkan kaki sini sebab terlalu jenuh sekali karena kita lama duduk tadi itu di buku gajah tadi itu. Masa peresmian Masya Allah tabarakallah. Tuh, ini dapat kita langkahkan kalau Allah tak bagi, yang walaupun segala-galanya lengkap dan komplit, kalau tidak percaya ada berapa ramai di hospital mana saja yang dengan kedua belah kakinya tidak boleh digerakkan. Ada berapa ramai yang dengan pergerakan anggota tubuhnya tidak seleluasa kita bergerak sekarang ini, Masya Allah tabarakallah. Sementara ada dengan sebagian daripada kita Allah bagikan leluasa nikmat dengan anggota yang bergerak dan juga dengan waktu yang kita gunakan, tapi ternyata disalahgunakan kepada perkara-perkara yang tidak menguntungkan masa depannya nanti. Hai, tidak semudah yang kita khayalkan tangan boleh kita gerakkan, atau juga dengan disco, atau juga dengan gambut, atau juga dengan karaoke. Hai, tadi itu kan sedang robek loh. Hai, dan lain sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takkan boleh kita gerakan seperti itu kalau tanpa leluasa kudrat kehendak takdir daripada Allah Jalla wa Ala. Kesimpulan mukadimah sebelum kita mengarah kepada tajuk pembicaraan yang kita bicarakan pada malam hari ini, tidak ada yang namanya aku, tidak ada yang namanya daripada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Ulama mengatakan ayat tersebut itu mengandungi antara syariat dan hakikat. Syariatnya
kita yang menyembah. Hakikatnya Allah yang memberikan pertolongan, bukan karena dengan aku, bukan dengan duitku, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kepintaranku, bukan juga dengan kebolehanku, bukan karena dengan kekayaanku, bukan juga karena jabatanku, bukan karena pangkat dan juga dengan tahta aku. Itu semuanya tidak, semuanya minallahi jalla wa'ala. Alhamdulillah, ini permulaan kita. Segala-galanya telah daripada Allah, yang sehingga pada malam hari ini Allah bagikan kemudahan kepada kita untuk kita berkumpul, untuk kita merenung sejenak, dan juga untuk kita mengamati asal muasal amal ubudiyah yang dilaksanakan manusia atau yang dilaksanakan hamba-hamba Allah sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda ubudiyah dan pengabdian mereka kepada Sang Pencipta, dengan lantunan takbir pada waktu kita sembahyang, dan juga dengan lantunan takbir pada waktu kita menyembelih, dengan lantunan takbir pada waktu kita tawaf, dengan lantunan takbir di waktu kita sa'i, dan juga dengan lantunan takbir pada waktu kita melontar bismillahi Allahu akbar, minka wa ilaika, billahi wa minallahi wa ilallah, daripada Allah, kerana Allah, dan juga untuk Allah. Kenapa kita katakan untuk Allah Jalla wa'ala, sedangkan dengan Allah sama sekali tidak memerlukan ibadahnya orang yang abid, atau tidak memerlukan ibadahnya orang-orang yang beribadah? Tapi kita bersabda dalam sebuah hadis, kalau seandainya awal dan akhir daripada manusia dan jin kanu ala aqqa qalbi rajulin, semuanya memiliki hati semulia hati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sedikit pun tidak akan mengangkat martabat kedudukan atau juga dengan keagungan dan kemuliaan Allah Jalla wa'ala. Begitu juga kalau pada saat sebaliknya, kalau seandainya daripada manusia dan jin semua makhluk Allah Jalla wa'ala ternyata dengan hati mereka, hatinya Abu Jahal, hatinya Abu Lahab, hatinya Fir'aun, hatinya Namrus, hatinya Qarun sekalipun, sejajar makhluk dan juga sejajar manusia, sedikit pun tidak akan mengurangkan, tidak akan mencemarkan keagungan dan kemuliaan Allah Jalla wa'ala. Beruntung kita kalau pada saat dengan kita dipilih dan juga ditunjuk untuk kita senantiasa selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala, baik itu dengan sembahyang 5 waktu, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, maupun juga dengan kegiatan-kegiatan kita lainnya. Tapi apa yang nak kita katakan, sebanyak amal ubudiyah yang kita laksanakan tadi itu ternyata masih belum mampu untuk menebus dan juga untuk membayar sebahagian daripada nikmat yang Allah bagikan. Kalau macam itu kita kembali ke akhirat dengan modal apa saja. Kalau nyesakan untuk membayar nikmat, mata agak-agak bang. Kalau seandainya Allah ambil mata, kan kita dah pernah tengok tak? Bang dah kahwin belum? Belum. Agak-agak nak milih yang lawakkah, yang cantikkah, yang putihkah, yang hitamkah, yang kerintingkah rambutnya, yang pesekkah hidungnya, yang mancung atau macam mana? Maka dengan perantaran mata kita tadi itu kita boleh memilih dan memilah. Masya Allah, tabarakallah, wujuhun yawma idzin nadhirah. Itu ceramah kita pada waktu kita di Masjid Mu'adz bin Jabal. Sahabat Nabi, malam hari ini kita dengan sahabat Nabi lagi, bahkan dengan salah satu daripada para saudara baginda Nabi, Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang meninggal dunia pada perang Uhud. Bahkan qila, dikatakan, kalau nak Allah ijabahkan doa permintaannya, kalau ingin Allah kabulkan ziarahnya, kalau ingin untuk kita mencapai hasrat, target dan keinginan kita, bertawassullah pada masa kita berziarah syuhada Uhud dengan mak baginda Nabi Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib. Masya Allah, tabarakallah. Jadi karena kita sudah melihat, karena kita sudah dapat menyaksikan, karena kita sudah mengamat. Uniknya kalau saya nak tengok saya, kenapa? Kalau saya datang ke sini, orang boleh tengok saya, tapi saya sendiri tak boleh tengok. Itulah kelemahan peralatan kita. Belum canggih lagi. Sebab yang canggih itu kalau saya nak tengok saya sendiri, takkan orang boleh tengok saya, tapi saya tidak boleh tengok saya sendiri. Kan sepatutnya
Kalau kita yang punya kereta, kita lebih leluasa untuk menggunakan kereta kita daripada orang lain. Tentu juga dengan nikmat-nikmat Allah lainnya. Kereta, rumah, tanah, pakaian, perhiasan, duit, harta, jabatan, kedudukan. Kita lebih aula dan lebih memungkinkan daripada orang lain. Ini saya tidak boleh tengok mata saya sendiri. Saya tengok dia. Dia tak berkenan untuk ditengok. Boleh betul. Tak tahu mungkin yang khas itu barangkali boleh tengok. Allahumma shalli ala sayyidina. Bolehlah sedikit tapi aneh juga kenapa yang situ boleh nampak? Yang sini tak boleh, pada sini lebih dekat. Coba. Ini saja kadang-kadang kita sudah bingung memikirkan. Yang khas sini, saya menoleh ke sini, saya tak boleh tengok mata saya. TV pun takat kelihatan sebagiannya saja. Yang kelihatan itu sorban dengan 4 lubangnya di atas. Sementara ke situ jauh, tapi ternyata saya boleh tengok muka saya di situ. Padahal dia lebih jauh. Yang ini pun kalau kita pikir sekilas mungkin barangkali kita masih belum dapat merungkainya. Macam mana kita nak rungkai hakikat waktu, hakikat tempat, hakikat ibadah, hakikat amalan. Sikit dengan amalan. Kenapa? Sebab karena dengan keterbatasan yang saya sebutkan tadi itu. Kenapa Allah karuniakan kita dengan bulan Syaban? Kenapa Allah karuniakan kita dengan bulan Ramadan? Kenapa Allah anugerahi kita dengan bulan-bulan yang mulia, dengan tempat-tempat yang mulia, dengan waktu-waktu yang mulia, dengan orang-orang yang mulia, dengan amalan-amalan yang mulia? Sebab karena dengan keterbatasan umur yang kalau kita habiskan untuk ibadah pun masih belum mampu untuk menebus sebagian daripada nikmat yang Allah bagikan, apalagi untuk mendapatkan surga rahmat dan maghfirahnya Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar. Kita ambil kedua mata kita tadi itu, setelah kita celek mata melihat segala sesuatunya dengan perantaraan kedua biji mata, dan abang Allah bagi duit banyak sekali sehingga ada tawaran, Cik, kalau nak ambil balik mata yang hak semalam tu boleh saja, urusannya tak susah mana, cukup setakat dengan meminta, ajukan proposal atau permintaan agar dengan mata tadi itu dihantarkan kembali kepada kita, tapi dengan tebusan bayarannya 10 juta. Agak-agak abang tebus tak? Abang punya duit 1 bilion? Kalau setengah bilion, abang tebus tak mata tadi itu? Kita tebus, jalan begini nih, Allahu Akbar, pakai tongkat, tok 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 tok, nak nyebrang susah, nak makan susah, rasa-rasa sudah dekat di depan sudah, pada waktu nak dipeluk, terpeluk tiang bukan istri. Kenapa? Karena tak melihat. Masya Allah, tabarakallah. Pilih yang mana satu? Cadangan nak ambil donat, tautunya terambil kripat. Cadangan nak makan, tautunya terambil teh. Tatu dengan tuh kalau pada saat kita tidak melihat, baru dengan mata. Layak tak mata yang seperti itu nilainya, seperti itu mahalnya, terus kita gunakan untuk memandang benda-benda yang tidak diizinkan oleh Allah Jalla wa Ala. Hospital mana yang boleh bagikan kita mata? Atau dengan klinik mana yang boleh bagikan kita jantung? Kalau seandainya ada jantung, mesti akan diambil daripada jantungnya siapa. Tapi tidak ada setapak jantung, mata, telinga, tangan, hidung, dan juga dengan nikmat-nikmat seumpamanya. Mahal dengan segala-galanya. Kenapa? Sebab manusia tadi itu merupakan makhluk Allah yang paling istimewa dan makhluk Allah yang paling mulia, yang tidak ada tandingannya. Pada saat Allah ciptakan insan, makhluk yang pertama, asjada bihi malaikatahu, Allah sujudkan para malaikat kepadanya, kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Padahal ini pada malam apa saya sebut, kalau kita membanding-bandingkan anugerah yang Allah bagikan kepada kita, rupa-rupanya bukan kita saja yang melihat. Syekh Mujahid, kambing juga melihat, kucing juga melihat, lembu juga melihat, lembu juga makan, kucing juga makan, burung juga makan. Mereka juga melangkah, bahkan ada pemberian yang Allah bagikan kepada mereka tidak ada dengan kita. Mereka boleh terbang, dengan kita tidak boleh terbang. Mereka boleh berenang,
kita boleh berenang, tapi kita tidak boleh hidup di dalam air. Mereka boleh terbang di udara, kita kalau terbang pasti mati. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita masuk ke dalam air, kita tidak boleh bernapas. Ikan tuh bernapasnya macam mana? Tapi macam mana ikan boleh hidup di dalam air? Ternyata sejumlah yang Allah bagikan kepada manusia tadi itu pun juga Allah bagikan kepada makhluk Allah lainnya. Tapi kata salah satu daripada kita mengatakan, memanglah matanya lembu itu lebih besar daripada matanya manusia, mulutnya kerbau itu lebih lebar dan panjang daripada mulut manusia, kakinya gajah itu lebih kuat daripada kakinya manusia, otaknya kerbau itu lebih banyak daripada otaknya manusia. Tapi mana satu, coba tolong sebutkan anugerah nikmat yang Allah bagikan kepada selain manusia yang dapat dimanfaatkan sebagaimana pada saat manusia memanfaatkannya. Bosanya bang, otak lembu bang. Lembu tak boleh pikir apa-apa dia tidak pernah merancang keluarga, dia tidak pernah pikir tentang ekonomi, dia tidak pikir tentang nanti kita berkempet gimana nanti kalau kita kalah ya. Jadi kalau kalah ijik ini dirubah tak dirubah nanti. Tak pernah pikir macam tu. Padahal otaknya banyak sekali. Kalau kita timbang-timbang mungkin 3-4 kali lipat otak lembu lebih banyak, lebih berat daripada otak manusia. Tapi yang mampu untuk menggerakkan dunia ini bukan otaknya lembu, bukan kerbau. Yang walaupun mereka melihat, tapi setakat apa manfaat mata mereka melihat? Ataupun juga yang walaupun mereka memiliki mulut yang lebar, tapi semampu apa mereka memanfaatkan mulut yang lebar, makan jenis-jenis masakan. Semuanya rumput saja yang mereka makan. Cakap tak boleh. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Satu. Yang lain. Al-Sallallahu ala zainil wujud masakan taibah taibah wa khayyam fi zarun. Dua. Yang lain lagi. Syaddatuni fil bawani akhadhu minni fuadi man li idza akhadhu li qalbi man li idza akhadhu li qalbi. Hidup ini bagai lampu dinding. Tolong sebutkan lembu yang mana, kerbau yang mana, kambing yang mana yang boleh buat nasyid kasidah semacam itu. Allah bagi mulut besar sekali tapi tak boleh bercakap pun. Maaf. Jadi kalau memang macam tu mahanya mulut, jangan sampai tersalahgunakan dengan berbohong, dengan mencarut, menyebut benda porno, menyebut benda-benda lucah, menyebut benda-benda yang diharamkan. Kenapa? Tak bebalai dengan modal dan juga dengan nilainya. Dahulu tidak setahun bila kita berumpamaan pada saat dengan orang yang menggunakan organ anggota tubuhnya digunakan untuk seumpama hiburan, untuk seumpama masukan, untuk seumpama gitar, untuk seumpama lakonan dan juga dengan perkara-perkara sejenisnya atau dengan kumpulan kamus dan juga dengan pelengkapnya. Saya perumpamakan pada saat itu seperti dengan kita menggunakan kereta mewah, kita beli ya tak mewah mana sederhana. Berapa harganya? Kira-kira dalam 190.000 RM sahaja. Iyalah, kalau kita punya di jutaan, artinya 190. Tapi kalau kita setakat gaji dalam 3.000 sebulan saja itu sudah luar biasa mahal. Masya Allah, tabarakallah. Contohnya Camry tadi itu atau dengan BMW atau juga dengan Mercedes S-Class atau juga dengan Audi yang harganya 500-600 ribuan atau dengan Jaguar. Ya Allah, dia guna Jaguar tadi itu untuk mengangkut bata, pasir, bawa ikan, kelapa sawit, bawa getah. Haji, tak
agen haji bawa kelapa sawit atau juga bawa getah melalui Jaguar. Jaguar berapa harganya? Kelapa sawit berapa harganya? Jadi kalau ada yang menegur macam itu masih bermurah hati. Sebenarnya tidak perlu ditegur, kita katakan kurang sehat. Itu kena dimasukkan ke hospital jiwa rasanya. Mahal nih mulut. Nak buat lagu mana? Lagu atau dengan lantunan, dengan rentak seperti apa? Semuanya boleh kita roba. Macam itu juga dengan telinga, mahal sungguh dapat membeda-bedakan. Kambing, coba kambing. Kalau tak percaya, menyanyi saja depan kambing. Adakah kambing sampai tergerak-gerak macam itu? Macam mana kambing-kambingnya bagi respon? Tak tengok kan, tak dengar kan? Telinga kambing yang lebar tadi itu, macam mana tidak bagikan respon? Lantunan kasidah yang merdu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairun laka minal ula. Bisa saja. Atau baca sepatah satu kali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis nafas. Tak boleh satu nafas. Ada tak kami katakan Allah? Tak pernah kita dengar langsung lembu, kerbau, kambing dan yang seumpamanya mengalahkan pada saat takjub dengan lantunan suara sebagaimana manusia. Kita kadang-kadang minta diulang kembali sehingga kadang-kadang terbawa kita dengan arus dan juga dengan suasana. Azan sudah dekat, sudah masuk sebentar lagi. Masya Allah, tabarakallah. Yang sehingga dengan kita pada saat mendengar lantunan suara yang merdu, dengan lantunan suara yang sedap sampai terpanggil, kita juga untuk kita berkasidah melantunkannya bersama mereka yang melantunkan. Itu respon daripada pendengaran yang Allah bagikan kepada manusia. Ini baru bukan imam kita sebelum kita masuk kepada tajuk kita tadi tentang fadilah beramal di bulan Sya'ban. Itu lupa tajuk kita ini soal banyak. Malamnya kita tidak ada aja. Ada kan? Kita ada malam itu kami keburu-buru dari Tanjung Malim dan sebelumnya daripada Masjid Sayyidina Mu'az berakhir pengajian sampai pada pukul 9.45 sembahyang makan, tinggal setengah jam lagi untuk menuju daripada Setiawangsa untuk menuju Bukit Jelentong. Waktu hanya ada dalam 25 menit. Agak-agak dalam pukul berapa kita boleh sampai untuk mengejar pengajian pada pukul 11. Bunyi posing. Alhamdulillah pukul 11 10 menit sudah ada di sana. Tapi tepat dalam 200 km. Semalam itu kami rata-rata jalan dalam 160 170. Apalah ada wacana dengan kemampuannya. Mitsubishi, ujian Lansa Mitsubishi 170 saja dengan pengajuannya. Masya Allah, tabarakallah. Kita dengar lantunan terlebih dahulu. Soalan banyak nih. Ini soalannya sampai pukul 3 pagi baru habis. Bismillahirrahmanirrahim.